Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayah. Hadirin sidang salat jamaah tarawih malam ke-21, malam dimulainya hari-hari iktikaf atau malam-malam iktikaf di Masjid Istiqlal. Mari kita berkontemplasi atau merenungkan sejenak untuk memberi arah yang lebih kuat ke arah ketakwaan kita. Hadirin, setiap sholat, setiap rokaat dalam sholat, entah berapa rokaat kita sholat, kalau ditambah sholat sunnah yang sangat banyak, mungkin rokaatnya banyak sekali setiap hari. Tapi setiap rakaat itu kita selalu minta kepada Allah agar dijadikan orang yang istiqomah. Di dalam surat Al-Fatihah itu selalu kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang istiqomah. Tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Apa jalan yang benar itu? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kami yang engkau beri nikmat. Ditempuh orang-orang yang beri nikmat itu artinya menempuh jalan siratal mustaqim, jalan istiqomah. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi kita selalu minta kepada Allah agar tidak sesat. Karena begitu kita sesat, lalu kita salah langkah, celakalah kita ini, bukan hanya ketika nanti di akhirat, tetapi juga pada saat kehidupan kita di dunia ini akan mengalami banyak masalah kalau kita ini tidak istiqomah, apalagi menempuh jalan yang sesat. Bagaimana caranya menempuh jalan yang istiqomah dan menghindari jalan sesat? Itu ada hadis atau cuplikan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada, atau ketika haji wada beliau mengatakan begini, taraktu fikum amroin, saya tinggalkan kepadamu dua hal yang bila mana kamu semua berpedoman pada dua hal itu, kamu tidak akan pernah sesat. Jadi untuk tidak sesat itu pedomannya dua. Apa itu? Kitabullah wa sunnah Rasulillah. Kitab Allah, Al-Quran, itu pedoman agar engkau tidak sesat. Dan sunnah Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, dan apa yang ditakrir oleh Rasul, ikuti itu, maka engkau tidak akan sesat. Di situ, saudara, kalau kita tidak ingin sesat, ikutilah, pedomanilah Alkitab, Al-Quran. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Nah, saudara, banyak kalau begitu, banyak banget. Kalau saya ingin tidak sesat, harus ikut Al-Quran yang dalam salah satu hitungan disebut Al-Quran itu 6.662 ayat. Wih, banyak banget. Meskipun kalau sudah dilihat dalam uslub itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya. Lalu sunnah Rasul lebih banyak lagi. Saya harus mengikuti itu agar tidak sesat. Iya, memang itu tuntunannya. Tetapi apa yang ditentukan itu adalah apa yang memang dengan mudah bisa dilakukan oleh manusia, atau yang sehari-hari dihadapi oleh manusia untuk dilakukan, untuk dipilih apakah milih yang baik atau tidak. Nah, di antara salah satu contohnya, kalau kita ingin
tidak sesat adalah bagaimana di dalam hidup ini kita menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan itu Rasulullah tidak ada kompromi. Tetapi keadilan itu sendiri bisa diperlunak jika itu untuk kepentingan umum. Misalnya begini, Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang dengan terang-terangan melakukan kesalahan, seperti Rasulullah mengatakan, "Fa'ayyam Allah lawanna Fatimah binta Muhammad saraqat saqattu yadaha." Ini kata Rasulullah, demi tegaknya hukum maka meskipun atau sekalipun anak saya, anak Muhammad tuh, Siti Fatimah mencuri, maka saya potong tangannya. Sehingga ketika ada orang minta tidak dipotong tangannya, padahal sudah mencuri secara terang-terangan, maka Rasulullah tidak beri ampun. Itu yang disebut asyidda, tegas. Tetapi dalam ayat yang dibacakan tadi oleh Qori, surat Ali Imran ayat 159 dan 160, itu ternyata ketegasan di dalam penegakan keadilan itu tidak selalu berupa satu tindakan yang betul-betul tegas dan tanpa maaf. Menegakkan keadilan itu bisa juga dengan memberi maaf, menyelesaikan kasus di luar pengadilan yang kalau dalam ilmu hukum sekarang disebut restoratif justice. Keadilan restoratif. Nah, restoratif justice itu adalah sesuatu yang menganut asas utilitas, asas kemanfaatan. Jika sesuatu tidak ditegakkan dan dilakukan dengan pemberian maaf, akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum, maka maaf itu perlu diberikan. Ayat yang dibaca tadi oleh Qori itu berangkat atau berasbabun nuzul dari kisah perang Uhud, ketika tentara kaum muslimin ternyata kalah di dalam perang Uhud. Padahal di dalam perang sebelumnya, di dalam perang Badar, kaum muslimin itu menang. Ada yang menulis bahwa kaum muslimin pada perang Badar itu hanya berjumlah 300 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1.200 orang atau 1.000 sampai 1.200 orang. Itu kaum Quraisy diusir, kalah di dalam perang hanya oleh 300 orang, karena orang Islam yang ikut berperang di dalam perang Badar itu sungguh tangguh. Tangguh itu artinya sabar. Sabar itu artinya bukan selalu mengalah. Sabar itu artinya bekerja keras untuk selalu berhasil, itu sabar namanya. Bukan sabar dalam arti kita sehari-hari, ya sudahlah sabar, kamu nasibnya buruk, sudah sabar dan sebagainya. Tapi di dalam Islam sabar itu lebih banyak dikaitkan dengan ketangguhan, sehingga di dalam kaitan perang itu disebut kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Coba lihat betapa orang yang hanya sedikit jumlahnya bisa mengalahkan orang yang banyak dengan izin Allah, dengan bantuan Allah. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama orang yang sabar, sehingga meskipun sedikit didampingi oleh Allah menang. Sabar karena ketangguhan. Itulah yang terjadi di perang Badar. Tetapi di perang Uhud, saudara sekalian, umat Islam yang merasa sudah gagah, sedikit saja bisa menghalangi orang banyak, terjadi kekalahan umat Islam. Karena apa? Karena ketidakdisiplinan, karena ketamakan, karena kerakusan. Jadi waktu itu Nabi sudah membagi tentara itu, ada yang berperang di lembah, ya, agar menghadapi langsung tentara musuh. Lalu ada yang berdiri di atas bukit untuk berjaga-jaga kalau yang di bawah perlu bantuan atau dari luar datang serangan baru, ada di atas bukit. Ketika terjadi peperangan di bawah itu, kaum muslimin menang, semua sudah dibantai, yang lain lari, banyak yang lari. Nah, ketika itulah tentara yang di atas bukit ini, yang oleh Rasulullah, kamu di situ jangan pindah. Dia turun untuk apa? Untuk berebut harta rampasan perang. Jadi turun semua yang di bukit,
Tentara yang tadi sudah lari itu, tentara musuh sudah lari, balik lagi menempati tempat tadinya yang ditempati bukit itu, sehingga tentara Islam itu dipanah dari atas secara beramai-ramai. Sampai saat itu ya, umat Islam kalah. Abu Thalib gugur di situ. Paman Nabi Hamzah gugur di situ. Sehingga ketika umat Islam sudah terdesak, pada akhirnya korban berjatuhan, Nabi sendiri diberitakan di dalam kisah sampai salah satu giginya juga pecah atau rontok karena benturan-benturan keras, dan banyak sahabat yang menjadikan dirinya sebagai tameng dari Nabi itu gugur, termasuk seorang bernama Muhairik yang beragama Yahudi tapi ikut membela negara Madinah karena hubbul watan, karena cinta tanah air, cinta Madinah, bukan cinta Islam, tapi dia cinta negaranya yang bernama Madinah dan cinta pemimpinnya yang bernama Muhammad. Dia meninggal tetap dalam keadaan Yahudi. Nah, sesudah itu pulang, di tengah jalan kaum Nabi sudah kelelahan, kaum muslimin itu beristirahat. Ada yang merasa menyesal, ada yang merasa marah, tapi ada juga yang merasa imannya goyah. Sehingga di dalam Al-Quran itu yang imannya goyah ini mengatakan begini, katanya Allah Maha Penolong, kok kami kalah? Kalau memang Allah memang Maha Penolong, mestinya kami menang dong, gitu. Sehingga itu sudah mulai murtad, sudah mulai kafir, ya. Sehingga disebut oleh Allah, mereka yang seperti itu wahum yadunnunallah donnal jahiliyah. Mereka berpikiran seperti orang jahiliyah, ada masalah sedikit aja imannya goyah. Tapi ada juga yang ketakutan dan marah-marah. Nah, disitulah Nabi kemudian mulai harus mengambil keputusan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang ini. Melanggar aturan, suruh jangan turun, kok turun. Kenapa tidak disiplin? Melanggar aturan di dalam hukum perang yang saya pimpin ini. Disitulah kemudian ketika Nabi sedang menimbang-nimbang mau diapakan orang-orang yang menyebabkan perang ini kalah, turunlah ayat yang dibaca tadi. Muhammad, kata Allah, fabima rahmatim minallah lintalahum. Sungguh karena rahmat Allah kamu selama ini berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu berhati kasar, bersikap kasar terhadap mereka, mereka tidak akan ikut kamu kok. Oleh sebab itu kata Allah, dalam penegakan hukum untuk kasus ini, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mintakan ampun mereka kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi orang salah ini dalam keadaan tertentu tidak harus dihukum, tetapi diberi maaf. Itulah yang kalau dalam ilmu hukum modern disebut sebagai restoratif justice, penyelesaian damai di luar pengadilan. Jadi ketegasan itu harus didampingi oleh kelembutan. Kapan ketegasan itu harus dilakukan? Ketika orang melakukan bugot, pembangkangan terhadap pemimpin yang satu, dikejar tidak ada ampun. Ketika orang berlaku sangat kejam, pernah Nabi menolong orang yang kena wabah, ditolong di rumahnya sampai sembuh. Sesudah sembuh malah menganiaya pelayan Nabi sampai badannya dipotong-potong oleh Nabi. Kejar mereka, jangan diberi ampun, bunuh. Tegas. Tapi dalam keadaan tertentu juga memberi maaf. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amri. Kemudian musyawarah dengan mereka. Kamu tidak boleh sewenang-wenang, bicarakan apa masalahmu dan mau kemana kamu. Itulah yang disebut ayat demokrasi. Wasyawirhum fil amri. Meskipun Islam itu sebenarnya mau demokrasinya berbentuk apapun boleh, tapi ada asas musyawarah. Ada asas musyawarah. Musyawarah itu bisa bentuk negara demokrasi, bentuk juga di teokrasi, bisa juga di monarki, bisa. Kan musyawarah yang penting, gitu. Nah, saudara sekalian, memberi maaf, mintakan ampun ke Allah, bermusyawarah, kemudian dari hasil musyawarah itu kalau sudah dicapai, wa idza azamta, bila pendapatmu sudah bulat, tekadmu sudah kuat, fatawakkal 'ala Allah,
Bertawakallah kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada atau mencintai orang-orang yang bertawakal. Tahu bertawakal itu berserah diri. Jadi pasangan orang berjuang itu ada doa, ada tawakal. Berjuang untuk mencapai tujuan, berdoa agar dikabulkan, lalu bertawakal bahwa apapun yang terbaik supaya diberikan oleh Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, terkadang orang ini doanya kurang, atau doanya banyak tetapi tidak mau tawakal, melainkan ingin memaksa. Padahal Allah tahu yang lebih baik apa yang bisa diberikan kepada kita atas doa-doa dan usaha kita. Jadi berusaha, berdoa dan tawakal itu tiga tiang dari setiap apa yang kita perjuangkan. Usaha sekuat tenaga, karena katanya la yamtatil majda man lam yarkabil hatar, tidak akan mencapai sukses atau keberhasilan siapa yang tidak mau berjuang, takut menghadapi tantangan. Wala yanalul ula man taqaddamal hadar, dan tidak akan terhormat, tidak akan punya kedudukan yang bagus siapapun yang sebelum berjuang sudah mendahulukan taqaddamal hadar, mendahulukan takut. Oleh sebab itu berjuang keras, berdoa, bertawakal tentu dengan jalan-jalan yang baik, dengan penuh kejujuran, kebersihan, dan persaudaraan di antara kita semua. Demikian tausiah singkat malam ini. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini sampai pada hari yang terakhir kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.